Selamat pagi Sobat Keliling Dunia. Berpisah selama 1 minggu lamanya, kira-kira ada yang kangen gak ya menjelajah bareng Sobat Keliling Dunia dari berbagai pelosok negara? Di Sabtu pagi yang cerah ini, Kamerat Ahyar kembali hadir dengan logat Purwokerto kentalnya untuk menyapa semua Sobat Keliling Dunia di rumah. Kali ini, Kamerat Ahyar nggak sendirian nih Sobat. Penasaran kan? Kira-kira siapa sih yang akan menemani Kamerat Ahyar keliling kota Voronezh? Ajo neng endi ya, tetep neng kene bae ndeleng keliling dunia karo Inyong. Hahaha. Woi, Dobro Ultra Indonesia, balik maning nang acara sing paling keren banget, sing jenenge keliling dunia. Mung anane nang Trans 7. Ya. Kepriye kabare? Pada api kabeh? Aduh. Acara iki ditonton nang mamake ge. Ngonyong diserampang maning ngomong karo bahasa ngoko ya. Aku bakal ngomongnya pakai bahasa kromo. Kepripun kabare sedaya? Saya sayang nggih. Oh lah, bahasa Indonesia bae lah. Oke, jadi di Biata, aku baru saja sampai di Vokzal ya. Vokzal itu kata station gitu, kayak stasiun tapi dalam bahasa Rusia. Ya aku dari Vokzal. Ini aku udah di Voronezh. Voronezh adalah kota tempatku belajar. Aku belajar sih di teknik mesin ya. Aku udah 4 tahun nih. Tapi ternyata ada yang lebih lama. Siapa itu? Ntar kita bakal main bareng sama dia. Apa kabar bro? Welcome back to Voronezh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana? Panas banget sih. Oh gimana kabarnya? Emang orang mana? Orang Ambon. Ya ini perkenalkan, ini temanku. Dia jurusan kedokteran. Ya. Namanya? Willy. Willy Valerian. Ya, jadi ntar kita bakal jalan-jalan bareng nih. Mau ajak mana nih? Aku lapar banget nih. Iya makan dulu kali ya. Sarapan udah sarapan belum? Sobat Keliling Dunia, sebelum melakukan perjalanan, ada baiknya mengisi perut terlebih dahulu. Setelah bertemu dengan Sobat Willy, sepertinya Kamerat Ahyar sudah nggak sabar untuk menyantap sarapan pagi nih. Yuk, ikuti terus perjalanan mereka. Jadi ini harus mau bayar kan, terus tetap kita harus budayakan ngantri. Dimanapun harus tetap antri. Nggak boleh langsung serobot. Kelihatannya enak ya, gengs. Terbiasa kelihatannya enak. За ваш заказ 496 рублей. Оплата картой. Наша бонусная карта есть у вас? У меня нет. Если хотите, можем оформить. Это бесплатно. Попозже, потом. Ribata, jadi kayak gini nih, kalau misal di Rusia, kalau misal kita makan, kita bawa sendiri, Kita bersihin dan sendiri. bersihin sendiri, padahal kita bayar ya. Kalau di Indonesia kan, Melatih kemandirian. di sini pokoknya lebih mandiri lah apa-apanya, begitu. Ribata, akhirnya kita udah sampai nih di tempat makan. Aku udah lama, lapar banget pokoknya. Dari Moskow sampai Voronezh, 6 jam kayaknya. 6 jam Ribata. Aku menahan lapar dan dahaga. Ini kita ada apa nih makanan di sini nih? Ini minumannya namanya Mors. Mors, Jadi ya? Mors ini minuman dingin khas Rusia. Dia kalau dilihat dari teksturnya itu dia kental. Karena ini nih buah cranberry yang direbus gitu. Cobain deh. Cranberry Itu sejenis kayak bisa Bambang. gak nyambung jokesnya. Terus ada lagi. Ini paling depan dulu. Nah, ini namanya salad Olivier. Olivier. Terus ada nih. Ini apa ini? Ini Kayak gorengan ya? Iya lupa. Oh, Medovic. Medovic. Ya, ini top. Ini Medovic tort. Pura-pura nggak tahu gue. Honey cake. Jadi ini nih dibuat ini kalau diperhatikan nih ada banyak lapisannya. Ini ada 10 sampai 15 lapis gitu, jadi kue lapis gitu Banyak banget ya? Dan ini dibuat adonannya dicampur sama madu. Makanya namanya Medovic. Oh, miod itu kan madu. Medovic. Artinya berarti tort madu gitu lah ya. Dan yang paling di depan Oh ini iya. roti. Roti ya benar ya? Iya roti. Ini roti khasnya Rusia.
Jadi roti khas Rusia tuh hitam gitu. Dan yang terakhir ada borscht. Ah iya, ada sup borshnya ya. Ini sup khas Rusia, warnanya merah. Jadi ini warnanya merah ini dari buah bit sama kubis merah. Ini ya buah bitnya ya? Iya, sama kubis merah. Ini ada dagingnya ternyata. Iya nggak sih? Iya, itu daging sapi. Oh, Jadi mantap ini jiwa. halal buat teman-teman. Buat yang muslim bisa cobain juga tuh. Cobain dagingnya ya. Wow. Dagingnya ini selembut apa? Enak banget dagingnya. Nggak bohong. Dagingnya ini lembut banget pokoknya. Wah, gila sih. Ini gara-gara depan kamera aja ya, makanya lambat. Padahal guys, kencot banget ya. Tapi tau kencot nggak? Enggak. Kencot itu lapar. Oh. Tapi kayak lapar banget gitu. Ini tort madu nih, khas Rusia juga. Aku suka banget nih bagian luarnya. Kayak crunchy gitu. Ya udah ya, kita mau makan dulu. Ntar ngobrol-ngobrol lagi sambil kita keliling Voronezh, oke? Oke. Kita mau makan dulu karena udah lapar banget. Ngobrol sambil makan nggak baik juga kan? Yuk, kita mau makan dulu. Perut kenyang, waktunya berangkat. Destinasi pertama yang menjadi tujuan wisata pagi ini adalah sebuah gereja ortodok terkenal di santero kota Voronezh bernama Blagoveshchen. Atapnya yang berwarna hijau melambangkan kecantikan dipadukan dengan warna biru yang membuat gereja ini terlihat bak negeri dongeng. Ini kita udah sampai di suatu tempat, tapi di sini ada temenku nih, baru datang dia. Namanya siapa? Namanya Rani. Oh, ngomong-ngomong, ini di belakang nih ada sesuatu yang megah juga ya. Apa nih? Ini tuh gereja Katolik Ortodoks. Nah, gereja ini itu dibangun tahun 1889, tapi benar-benar sempurnanya. 1989. Oh ya udah maaf ya. Ya udah sampai apal nih kota Voronezh. Menarik nggak sobat keliling dunia? Eits, usut punya usut, ternyata gereja ini dilengkapi dengan sistem keamanan tinggi loh. Dengan banyaknya dipasang kamera CCTV. Jadi, buat sobat keliling dunia yang mau berfoto atau mengabadikan momen di dalam gereja ini, tahan-tahan aja ya, udah pasti nggak akan bisa. Hehe. Ya, akhirnya kita udah sampai di kapal. Kapalnya ada di situ ya. Dan ini emang Voronezh kan terkenal dengan kota militer ya, kota militer. Dan dulu nih kota ini pernah dikuasai Nazi karena perang ya, pas lagi perang dunia. Dan kota ini dikuasai karena dia nyimpen senjata perang gitu loh. Persenjataannya pokoknya gudangnya di si Voronezh ini. Ini makanya simboliknya ada meriam di sini. Dan buat Ribiata, ini aku karena si Willy tadi ya, dia lagi kuliah. Makanya sekarang ada teman baru, ya itu. Yo! Ya, kira-kira bisa ceritain nggak sih kapal ini tuh apa nih? Kapal apa nih? Apa spesialnya gitu? Sebelum jawab, ini namanya siapa tadi? Belum perkenalan. Oke, nama aku Fawaz. Aku asli Cianjur, by the way. Wih, Cianjur. Mama masuk TV mah. Sebenarnya ini replika, jadi ini tuh bukan yang asli. Jadi ini buatan. Ikut guys. Di mana gubernur kota ini, Alexei, itu dia tahun 2009 merencanakan untuk membangun kapal ini, replikanya. Nah, lalu ternyata banyak drama yang terjadi. 2011 dibangun, jadinya 2014. Banyak yang tanya nih, kenapa? Apa iya benar cewek Rusia tuh banyak gitu, lebih banyak dari Iya. cowok? Jawabannya iya benar kan? Betul, fakta yang benar. Benar, karena zaman dulu kan zaman perang tuh banyak merekrut pasukan cowok kan gitu, iya. lelaki lah gitu. Jadi di medan perang itu banyak yang meninggal. Nah, ceweknya makanya populasinya lebih banyak daripada Lelaki. Terletak 500 km di selatan Moskow, Voronezh jelas merupakan kota yang menawan.
Kurang lengkap rasanya jika sobat keliling dunia belum mampir melihat miniatur kapal perang Rusia terbesar yang berada di alun-alun Admiralty Voronezh. Selain bisa mempelajari soal sejarah, sobat keliling dunia juga bisa berfoto dengan latar belakang miniatur kapal. Seperti yang dilakukan kamera Akhyar berikut ini nih. Jadi seperti itu. Angle shoot kalau misalkan kalian kesini fotonya kayak gitu. Oh iya, Ribiata. Wes kencot tuh, Rum. Kamu mau? Oh iya, udah lapar belum? Lapar banget. Ini udah lapar belum? Udah lapar Kita banget. bakal makan lagi lah ya. Menyenangkan ya berkeliling di kota Voronezh bersama teman-teman, nggak terasa membuat perut terasa lapar. Mau makan kenyang dengan kocek murah? Serahkan semuanya kepada kamera Akhyar. Mantap kan sobat keliling dunia? Kalau kebabnya sebesar itu sih bisa buat stok sebulan. Ribiata. Jadi aku udah beli nih shawarma ini. Ukurannya gede banget dan udah lapar banget ya sebenarnya ya. Ini tuh di dalamnya ada Daging. ayam ya pasti ya tentunya ya. Ya. Bisa ayam, bisa sapi sih. Betul. Terus apa lagi? Ada Kambing juga bisa. Bisa kambing ya? Terus tadi ada dimasukin juga sayur-sayuran. Terus tadi pakai saus juga. Saus banyak ya tadi saus. mayones lah gitu lah ya. Mayones. Betul. Ukurannya segini. Wah, bayangin lah. Tapi ini kita habis nggak nih kira-kira? Let's try. Ya, Coba dulu lah ya kita ya. coba dulu. Dagingnya full banget. Lembut ya? Gak pelit banget sih. Ini. Dagingnya kayak taruh-taruh lah banyak. Jadi kalau yang mau main ukurannya wajib nyobain street food ini. Shawarma. Kayaknya kita makan satu kali aja udah cukup ya. Buat sehari. Bener. Kadang aku kalau misalkan sibuk kuliah jadwal padat terus malam masak, ya pilihannya ya ini Shawarma ya. shawarma. Buat anak kos cocok banget sih ya. Cocok banget. Kita bakal makan dulu, habisin. Habis itu kita jalan lagi, oke? Wah, seru kan jalan-jalan pagi kita kali ini? Tetap setia ya, karena kamera Akhyar selalu membawa 1000 kisah dan perjalanan yang dipenuhi canda tawa. Ya udah, sampai jumpa dan paka. Paka. Sobat keliling dunia, ada sobat kita dari Mesir yang akan ngajakin sobat-sobat di rumah mengunjungi makam Firaun. Sebelum jalan, kenalan dulu yuk sama Lukman Hakim. Asli Bekasi yang sekarang lagi menuntut ilmu di negaranya Muhammad Salah. Sobat Lukman ini adalah mahasiswa tahun terakhir di Universitas Al-Azhar, Kairo. Punya hobi traveling keliling Mesir yang membuat Lukman akhirnya jadi suka bikin vlog dan berbagi cerita kepada followersnya. Di weekend yang cerah ini, seru banget kalau sobat keliling dunia mengikuti perjalanan Lukman and the Gang traveling ala mahasiswa menuju Giza. Assalamualaikum Sobat Holfulia Gamaah. Selamat pagi teman-teman Indonesia semuanya. Bersama saya Lukman Hakim, mahasiswa Al-Azhar Kairo, dalam acara Keliling Dunia Trans 7. Nah, di episode kali ini saya akan ajak teman-teman semua mengelilingi piramida di Giza. Yang katanya tuh kalian belum dianggap Mesir kalau nggak melihat atau mengelilingi piramida ini secara langsung. Nah, tapi saya mau kasih tips dan trik bagaimana sih pergi ke piramida dengan cara budget mahasiswa nih. Nah, mumpung sekarang lagi berhubung musim panas, jadi saya ajak dua sobat saya yang udah nunggu di sana nih katanya nih. Yuk ikuti terus perjalanan saya. Oke teman-teman semua, sekarang kita sudah berada di dalam stasiun Ataba, stasiun metro Ataba. Dan untuk harga tiket sendiri, itu kisaran harganya 5 pon untuk 9 stasiun. Nah, kita dari Ataba menuju Giza itu sekitar 9 stasiun. Jadi kita hanya bayar 5 lei. Sobat keliling dunia tahu nggak? Ternyata nih, sistem metro di Kairo adalah yang pertama di antara negara-negara Arab. Metro ini dimulai pembangunannya tahun 1987 sobat. Sampai dengan tahun 2020, metro di Kairo sudah mempunyai panjang rel hampir 78 km.
Kita udah sampai di stasiun Giza setelah melalui 9 stasiun dan ayo kita turun. Oke teman-teman semua, sekarang kita sudah berada di stasiun Giza. Nah, sekarang kita mau mencari transportasi umum yang menuju ke arah piramid nih. Tapi kayaknya di sini cuma ada tramko ya. Jadi ya mau nggak mau kita naik tramko aja yuk. Kita lagi di atas tramko menuju ke arah kompleks piramid Giza ya. Ya, ini memakan waktu sekitar 15 menit ya Dik. 15 menit. 15 menit. Nggak jauh juga. Udah berapa transportasi yang kita pakai? Metro. Ya. Dan sekarang yang ini terakhir nih. lagi. Kita langsung nyampe apa naik lagi nih? Kayaknya langsung nyampe. Jalan sedikit. Ya. Jan, masih siap kan Jan? Masih semangat kan Jan? Mantap. Oke, jadi kita udah sampai di piramid. Kelihatan nggak teman-teman? Tapi perlu jalan sekitar 100 meter lagi untuk menuju masuk piramidnya untuk membeli tiket di loketnya. Wah, besar banget ya patung Sphinx ini sobat keliling dunia. Sobat, Sphinx ini adalah monumen yang dipahat tertua di dunia. Usianya aja diperkirakan sekitar 4.500 tahun. Tua banget ya sobat keliling dunia. Sphinx ini yang membuktikan adanya alkulturasi budaya antara Mesir dan Yunani. Awalnya Sphinx dikenal dalam mitologi Yunani, Oedipus. Oke teman-teman semua, sekarang kita mau ke piramida Khufu atau piramida terbesar nih. Dik, Jan, siap gak? Siap. Jauh aman tapi jalan nih. Iya, ya pokoknya lu berdua jangan sampai pingsan ya, siap-siap aja pokoknya. Tapi nggak jauh kok ya, insya Allah nggak jauh. Dan ya guys, ini emang masih musim panas ya. Panas banget, musim panas banget. Jadi bener-bener menyengat, gila, sampai ke ubun-ubun. Oke sahabat keliling dunia, sekarang kita sudah berada di dalam kawasan piramida. Nah sayangnya ya, kita tadi masuk lewat pintu utara atau yang langsung menghadap ke Abul Haul atau Sphinx. Biasanya kalau kita naik bis ataupun mobil pribadi atau private taxi, itu kita akan turun di depan pintu yang menghadap langsung ke piramida Khufu yang paling besar. Tapi meskipun begitu, yang penting kita tetap semangat nih teman-teman dan ikuti terus perjalanan kita. Ayo semangat dong. Sama sekali lah ini anak muda. Tuh piramida yang gede tuh. Piramida Khufu tuh. Deket kan? Usaha Lukman dan kawan-kawan ke piramida Khufu berat juga ya sobat keliling dunia. Walaupun sudah ribuan tahun berdiri, namun tabir misteri piramida ini baru terkuak di abad 19. Bahkan sampai sekarang, para peneliti terus membongkar rahasia makam Raja Khufu dan istrinya ini. Piramida ini mempunyai lebar lebih dari 230 meter dan volumenya adalah 2,3 juta meter kubik. Pantas saja membutuhkan waktu 20 tahun untuk membangunnya. Hebat ya sobat keliling dunia. Ahlan wa sahlan fi akbaril haram. Selamat datang di piramida terbesar yang pernah dibangun oleh sejarah umat Mesir kuno. Di belakang saya ini adalah piramida Khufu atau piramida terbesar di Mesir yang dibangun oleh Firaun Khufu. Perlu teman-teman ketahui, tinggi piramida ini bisa mencapai 140 meter dan pernah masuk ke dalam salah satu dari 7 keajaiban dunia. Menarik bukan teman-teman? Jadi kita bertiga ini kira-kira udah jalan berapa kilo Dik? 3 kilo. 3 kilo ya dari Abul Haul atau Sphinx sampai piramida Khafre atau Khufra ini. Dan ini belum tempat terakhir yang akan kita kunjungi. Iya, masih ada satu piramid lagi guys, yaitu piramida Menkaure ya atau Menkoro. Menkoro. Ini benar-benar capek banget karena jaraknya tuh benar-benar jauh ya, ditambah lagi cuaca yang panas, benar-benar menyengat dan Ojan udah benar-benar kayak orang mau meninggal guys. Kita mau nyari air dulu nih ya, udah benar-benar kayak musafir, tidak kehabisan air, kehabisan makanan. Ternyata kompleks piramida itu besar sekali ya sobat keliling dunia. Bikin Lukman dan teman-temannya akhirnya menyerah untuk jalan kaki. Untung ada tukang onta nih.
Seru juga deh naik onta nih. Di tengah gurun pasir, di antara bangunan-bangunan piramida. Ya kira 50 حرامية 10 mungkin. شكرا. Syukran. العفو. Dakhil nas. الله يخليك. Benar-benar seru tadi ya naik onta di tengah bangunan-bangunan piramid dan di gurun pasir. Nah, kita sekarang udah sampai di Munkoro nih teman-teman. Dan kita lihat yuk lebih dalam bagaimana sih untuk Munkoro itu. Katanya piramida terkecil loh. Yuk. Raja-raja pada kerajaan Mesir kuno memang dikuburkan di piramida. Tujuannya agar bangunan piramida ini membantu mereka dalam perjalanan menuju alam lain. Dan akhirnya mereka dapat hidup kembali dalam keabadian dan menjadi dewa. Jadi gak heran ya, walaupun gak sebesar piramida Khufu, tapi Raja Menkaure tetap dimakamkan di piramida yang memiliki lebar dasar 108 meter ini. Jan, Ojen di mana dik? Nggak tahu. Ojen di mana nih? Jan. Di sana guys. Lihat deh. Kecapean guys dia. Udah gak kuat lagi. Udah gak kuat lagi. Halo Sobat Keliling Dunia, sekarang kita berada di depan piramid Menkaure atau Munkoro bahasa Arabnya. Dan Menkaure ini adalah piramid makam dari Firaun Menkaure, raja dinasti keempat Mesir kuno. Dan kalau dibandingin dengan piramid yang lain, Menkaure ini termasuk piramid yang paling kecil. Tingginya hanya 65 meter saja. Dan piramid ini salah satunya piramid yang sempat ingin dihancurkan. Dan katanya, perharinya orang itu cuma bisa menghancurkan 2 batu dari piramid ini. Dan buktinya bisa kita lihat di belakang ini. Jan, balik. Jan. Udah sore nih, udah mau tutup piramid. Jan. Jan, kalau nggak mau balik, kita tinggal ya. Udah ya. Kita tinggal ya, Jan ya. Jan. Udah tepar nih anak. Gua caban kamu. Caban awi. Masih ais, benar gak? Sobat Keliling Dunia, sudah gak sabar ingin lihat Paris? Masih melanjutkan petualangan Madam Ica Ayu di pusat mode dunia ini? Sobat Keliling Dunia mau diajak jalan bareng ke museum terkeren di negara Emmanuel Macron ini, yaitu Museum Louvre. Karena Louvre lumayan jauh, idealnya kita menggunakan kereta api bawah tanah atau metro. Karena sistem metro di Paris termasuk yang tersibuk kedua di Eropa setelah Rusia dan bisa diandalkan. Nah, kalau mau traveling pakai metro, Sobat Keliling Dunia harus tahu tips dari Pak Michael Hure ini nih. Ayo kita naik metro. Ya. Kasih tips dong Samuel, naik metro itu harus gimana aja, harus ngapain, apa yang harus dilakukan? Hati-hati, ada banyak copet. Oh iya, ada banyak copet, jadi harus hati-hati banget. Uang, barang pribadi, tas itu hati-hati. Apalagi? Naik turun tangga, tidak ada banyak lift. Oh iya benar, nggak ada banyak lift di sini, apalagi metronya tua. Metro di Paris itu pertama dibangun tahun 1900, jadi udah tua banget gitu ya. Jadi harus siap-siap aja jalan kaki, naik turun tangga karena nggak ada lift. Apalagi Apalagi nyontek dulu. diam di kanan dan jalan di kiri. Oh iya benar, harus orang Paris ini kan buru-buru ya. Jadi kalau misalkan kalian santai, teman-teman santai nih, diamnya di sebelah kanan. Tapi kalau mau jalan itu harus di sebelah kiri. Yuk ikut naik metro. Ayo. Oh iya Les Amis, kalau saya nih udah punya kartu abonemen yang bentuknya seperti ini, namanya Navigo. Buat Les Amis yang tinggal di Paris lebih dari 2 hari, kartu ini tuh worth it banget karena turis-turis juga bisa beli kartu ini. Kartu ini berlaku 1 minggu, tapi 1 minggunya tuh aneh. Jadi dari Senin sampai Minggu. Jadi kalau Les Amis belinya hari Rabu, tetap dihitungnya Rabu sampai Minggu. Harganya 27,80 selama 1 minggu tersebut. Tara,
hanya dalam waktu 7 menit nyampe deh ke stasiun terdekat di Louvre. Nah, kalau sobat keliling dunia biar nggak kesasar di Paris, Sobat Ica Ayu mau kasih tahu nih rute metro biar sobat nggak kesasar. Bonjour les amis, akhirnya nih kita udah sampai di stasiun paling dekat dengan Musée du Louvre, yaitu Palais Royal Musée du Louvre. Jadi mari kita langsung ke Museum Louvre. Deket banget kok, cuma 5 menitan jalan kaki, nggak nyampe malah 1 menit. Akhirnya sampai juga kami berdua di depan Musée du Louvre. Sayangnya, parvi di belakang saya ini sedang ditutup karena sedang ada Tour de France. Tapi kita masih tetap bisa masuk ke dalam museumnya. Saya kasih info juga, untuk masuk ke museum ada 2 opsi untuk beli tiket. Bisa beli online 17 euro atau bisa juga beli langsung di tempat 15 euro. Sayangnya kalau beli langsung di tempat itu harus antri. Sedangkan kalau online tinggal pilih jam dan tinggal datang sesuai dengan jam yang sudah kita pilih. Jadi saya sih sama Samuel pilihnya beli online aja. Wah, cantik banget ya Museum Louvre dari luar sobat keliling dunia. Prancis memang gak pernah salah kalau bangun gedung, apalagi kalau bangun kastel atau istana. Kastel ini dibangun oleh Raja Philip II di akhir abad ke-12. Sempat menjadi kediaman raja-raja Prancis sebelum akhirnya resmi menjadi museum. Sobat, tahu nggak koleksi yang paling dikunjungi di Museum Louvre? Ya, lukisan Mona Lisa ini sobat keliling dunia. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini menjadi primadona koleksi di Museum Louvre sejak pertama kali dipamerkan ketika Revolusi Prancis. Bahkan, banyak tokoh-tokoh dunia seperti Napoleon Bonaparte dan Adolf Hitler ingin merebutnya. Namun, lukisan ini selalu kembali ke Museum Louvre. Jadi les amis, sebelum menjadi museum seperti sekarang, Louvre itu dulunya merupakan kastil bagi kerajaan Prancis. Nah, ini kita bisa lihat di belakang saya, itu adalah bagian dari Louvre Medieval atau Louvre pada abad pertengahan. Itu bentuknya tuh seperti ini. Les amis, museum ini luas banget. Jadi luasnya itu 243 meter persegi. Kebayangkan besarnya seperti apa? Saya nggak akan mengajak les amis semua untuk mengunjungi hari ini ya pastinya. Semuanya itu nggak mungkin. Jadi kita akan hanya mengunjungi bagian yang paling famous pastinya. Udah tahu dong, La Joconde dalam bahasa Prancis. Bahasa Indonesianya sih Mona Lisa. Yuk ikut sama saya dan suami. Tahun 1503, Leonardo da Vinci dibayar untuk melukis Mona Lisa oleh keluarga Del Giocondo. Namun karena sudah tidak berminat, lukisan Mona Lisa tidak diselesaikan oleh seniman serba bisa ini. Lukisan ini diperkirakan selesai tahun 1516 dan tidak pernah diantarkan kepada keluarga Del Giocondo. Model dari lukisan ini adalah seorang wanita bangsawan Italia yang namanya Lisa del Giocondo. Bener nggak sih bahasa Italianya gitu? Yang pasti kalau dalam bahasa Prancis itu namanya La Joconde, Mona Lisa, My Lady, Doro gitu kali ya bahasa Jawanya les amis. Lukisan ini kemudian dimiliki oleh Raja Prancis Francis pertama yang kemudian menjadi koleksi dari museum ini. Itu pada tahun 1797. Udah lama banget ya les amis. Habis seharian jalan di kota Paris, pastinya apa? Lapar dong les amis. Masalahnya Paris itu kan dikenal mahal ya kotanya. Saya sama Samuel nih mau kasih tahu teman-teman les amis semua tips untuk menghemat di kota Paris terutama soal makan. Apa itu? Ada aplikasi nih, nama aplikasinya Too Good To Go. Kayak apa aplikasinya? Saya jelasin berikutnya deh ya. Yang pasti aplikasi ini bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan makanan, baik itu roti, makanan siap makan, ataupun juga buah-buahan, sayur-sayuran di supermarket dengan harga yang pastinya hemat banget. Non, mais non. Il a senti le sandwich. Non. Attends, je vais prendre. Tyson. Je suis désolée.
Jadi les amis, kita tadi udah beli nih makanan pakai aplikasi yang sudah saya kasih lihat sebelumnya. Dan lumayan sih, tadi saya bayar berapa ya? 3,99 euro. Donc tadi kita dapat ini ada salad pasta. Kemudian juga dapat ini. Dan ada beberapa roti juga. Kemudian kita juga dapat ini nih. Ada dapat croissant. Oh ya, sudah dulu. Gangguan teknis sedikit, nggak apa-apa ya, maafkan tim. Jadi kita juga tadi dapat ini guys, ada apa? Pain au raisin atau sejenis roti-rotian lah ya, sejenis croissant. Jadi mari kita makan dulu karena udah lelah seharian. Bon appétit! Kita habisin dulu makanan kita. Makasih semuanya udah nonton. Jangan lupa simak terus Keliling Dunia bersama Trans 7 setiap hari Sabtu dan Minggu hanya di Trans 7. Kalau seru tuh nggak terasa ya waktu berjalan dengan cepat. Sudah 45 menit loh kita jalan-jalan. Gimana kesannya? Yuk berbagi kesan kalian dengan Keliling Dunia di akun Instagram @kelilingduniatrans7. Jangan lupa saksikan Keliling Dunia besok Minggu 11 Oktober 2020 pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Hanya di Trans 7.